Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berjumpa kembali di kajian sore menjelang berbuka puasa pada hari yang ke-6. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, kitab yang berjudul 10 kaidah mensucikan jiwa. Pada hari ini kita masuk ke kaidah yang kelima, Al-Qa'idatul Khamisah. Kaidah yang kelima yaitu takhliyatun wa tahliyatun. Yang pertama memakai kha, yang kedua memakai ha. Takhliyatun dan tahliyatun. Inna haqiqata tazkiyati takhliyatun nafsi awalan. Sesungguhnya proses mensucikan jiwa itu diawali dengan proses takhliyatun. Takhliyah itu berasal dari kata khalla yukhalli takhliyatan, artinya mengosongkan. Takhliyatun nafsi, mengosongkan jiwa dengan cara bitathhiriha 'anir radha'il wal ma'asi wadh-dhunub. Dikosongkan jiwa kita dari seluruh perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dikosongkan dari seluruh dosa-dosa yang menempel dalam jiwa kita, dikosongkan dari seluruh akhlak yang bersifat akhlakus sayyi'at atau ar-radha'il. Setelah takhliyah baru menuju ke proses tahliyah, memakai ha, yaitu dengan cara bi fi'l ta'at wal qurbat. Setelah kita mengosongkan jiwa kita dari perbuatan dosa, kemaksiatan dan akhlak yang tidak baik, baru kita mengisi. Setelah kosong, setelah bersih, baru kita isi dengan bi fi'l ta'at, dengan perbuatan-perbuatan ketaatan, dengan wal qurbat, dengan ibadah-ibadah. Kama qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqah, ambil sebagian dari harta mereka sedekah. Karena dengan sedekah itu tutahhiruhum, bisa mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan bisa mensucikan, bisa membersihkan, tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan bisa mensucikan. Fihi isyaratun ila maqamit takhliyah 'anis sayyi'at bitathhirihim minadh-dhunub. Ayat ini mengisyaratkan adanya maqam takhliyah. Ayat ini mengisyaratkan untuk membersihkan jiwa, membersihkan, mengosongkan jiwa dari anis sayyiat, dari seluruh perbuatan yang sayyiat, yang tidak baik, dengan membersihkannya dari berbagai macam dosa. Baru setelah itu wa tuzakkihim, fihi isyaratun ila maqamit tahliyah bil fadail wal hasanat. Setelah tathhir itu sama dengan takhliyah, kemudian tazkiyah, wa tuzakkihim sama dengan tahliyah, tutahhiruhum sama dengan takhliyah, wa tuzakkihim sama dengan tahliyah, yaitu mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, wal hasanat, kebaikan-kebaikan, wa taqdimut tadhhir ala tazkiyah min babit taqdimit takhliyah ala tahliyah. Jadi
yang diutamakan adalah proses tahliyatun, baru setelah itu proses tahliyah. Tathir dulu baru tazkiyah, tahliyah dulu baru tahliyah. Jadi proses yang harus dilakukan untuk tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa kita, perlu hati kita, jiwa kita dibersihkan dulu, dikosongkan dulu dari perbuatan-perbuatan dosa. Baru diisi dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, ibadah, ketaatan. Itulah yang dimaksud dengan kaidah yang kelima, takhliyatun wa tahliyatun. Fala budda liman arada tazkiyata nafsihi ay yuqli'a awalan 'anil dhunub wal atham allati tufsidul qalba. Barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, yang pertama kali harus dilakukan adalah ay yuqli'a 'anil dhunub, mencopot, membuang seluruh dosa-dosa yang melekat dalam hati kita. Wal atham allati tufsidul qalba, melepas seluruh dosa-dosa yang bisa merusak, mengotori hati. Wa tahjibu anhu nurul hidayah wal iman, harus dicopot semuanya dosa-dosa yang menempel dalam diri kita, karena dosa itulah yang menutupi nurul hidayah wal iman, yang menutupi cahaya hidayah Allah dan menutupi cahaya iman. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u. Seorang hamba itu ketika berbuat salah, maka akan membentuk yang namanya titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak perbuatan dosa yang dilakukan, maka akan semakin banyak titik hitam di dalam hatinya. Semakin pekat hitamnya, semakin banyak bermaksiat, semakin pekat hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Namun seandainya setelah itu dia mau mencopot, mau menyingkirkan, mau membersihkan noda-noda hitam itu, baru hatinya akan kembali bersih, kembali kinclong bersinar. Sebelumnya hatinya pekat hitam karena perbuatan dosa yang dilakukan, namun bisa dikinclongkan kembali, dibersihkan kembali dengan apa? Wastaghfara wa taba, dengan cara istighfar dan bertaubat. Ketika orang mau beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan mau bertaubat, tidak mengulangi lagi dosa tersebut, suqila qalbuhu, maka hatinya akan kembali bersih dan bersinar. Titik-titik hitam yang tadi menempel di dalam hati karena kemaksiatan yang dilakukan akan berubah menjadi cerah. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seandainya kembali kepada Allah, beristighfar, taubat, maka akan selalu terus bersinar. Dan itu sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati kita mau hitam sesuai dengan perbuatan kita, hati kita mau kinclong itu pun sesuai dengan apa yang ma kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan. Thumma yujahidu nafsahu 'ala al-istikthar minas salihat. Kemudian di samping bertaubat, beristighfar agar hatinya tidak pekat hitam, kemudian perlu dilanjutkan dengan yujahidu nafsahu 'ala al-istikthar minas salihat. Perlu ditambah usaha yang baru, yaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam memperbanyak amal saleh,
allati tazku biha nafsuhu, yang mana dengan memperbanyak amal-amal saleh hati kita akan menjadi suci. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang sesungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, lanahdiyahum subulana, Allah pasti akan memberikan jalan, memberikan petunjuk. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fatazkiyatu wa in kana asluha an-nama'u wal barakatu wa ziyadatul khair fa innama tahsulu bi izalati syarri. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, tazkiyatun nafsi mempunyai arti mensucikan dan mempunyai arti kebaikan yang selalu bertambah. Zakatun nafsi artinya jiwa yang suci, jiwa yang selalu mengembangkan kebaikan-kebaikan. Maka agar jiwa ini selalu berkembang dengan perkembangan yang berisi kebaikan-kebaikan, maka perlu izalatus syarri, perlu menghilangkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan kemunkaran. Falihada sara tazakki yajma hada wa hada, maka yang namanya tazkiyatun nafsi perlu mengumpulkan berbagai macam usaha kebaikan dan perlu menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullahu inda qawlihi ta'ala walillahi yuzakki man yasha, sesungguhnya Allah itu akan mensucikan jiwa bagi yang Allah kehendaki. Bagaimana Allah mensucikan kita? Bil imani wal amalis salih, dengan beriman dan beramal saleh, dan bit takhalli 'anil akhlaqir radhilah, dan dengan cara mengosongkan dari akhlak yang tidak baik. Wat tahalli bis sifatil jamilah, dan dengan mengisi jiwa ini dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kaidah yang kelima dari 10 kaidah mensucikan jiwa, yaitu proses takhliyatun wa tahliyatun. Saya ulangi artinya, yaitu kaidah kelima ini artinya takhliyatun, membersihkan jiwa dari perbuatan dosa, tahliyatun, mengisi jiwa dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.